Kedubes Vatikan di Jakarta dibuka untuk masyarakat umum yang ingin berdoa dan memberikan ucapan duka cita atas meninggalnya Paus Fransiskus. Tak hanya masyarakat, Menteri Agama dan Ketua MPR RI juga hadir langsung ke Kedubes untuk berbela sungkawa. Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia membuka gerbang untuk masyarakat umum mulai Selasa pagi. Kedubes Vatikan mempersilakan masyarakat yang berkabung untuk berdoa atas kepergian pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus. Antrean warga di dalam ruangan tak terlalu panjang dan hanya perlu menunggu beberapa menit untuk bergantian berdoa di dalam sebuah kapel yang disediakan Kedubes. Selain warga, sejumlah pejabat juga hadir menyampaikan bela sungkawa. Di antaranya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani dan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ya, kami datang ke sini ya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia dan juga sebagai imam besar mewujudkan rasa empati kami sebagai warga bangsa Indonesia yang ikut prihatin dengan berpulangnya atau perginya seorang bapak kemanusiaan yang sangat konsen terhadap kelompok-kelompok marginal, yang sangat konsen terhadap anak kecil, sangat konsen terhadap kaum duafa, sangat konsen terhadap kaum yang tertindas. Tentu saja kami ingin berbela sungkawa dan mudah-mudahan umat Katolik di seluruh dunia, terutama yang ada di Indonesia, akan segera mendapatkan pemimpin baru sebagai pengganti dari Paus Fransiskus. Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta akan dibuka untuk umum hingga Kamis 24 April mendatang. Pembukaan gerbang Kedubes Vatikan di Jakarta bertujuan agar masyarakat dan umat Katolik bisa memberikan ucapan bela sungkawa sekaligus berdoa untuk Paus Fransiskus. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa rencana pengevakuasian warga Gaza ke Indonesia masih terus diupayakan dan koordinasi yang baik serta perencanaan teknis yang detail tidaklah mudah. Itu kan memang kehendak dari Bapak Presiden ya, yang menawarkan bahwa jikalau diperlukan kita siap. Nah, tapi tentunya secara teknis, kemarin kan beliau melakukan lawatan ke Timur Tengah itu juga dalam rangka berdiskusi mengenai hal tersebut. Dan apakah kemudian itu tawaran itu dianggap perlu, disetujui, kemudian secara teknis seperti apa kan tidak mudah. Tapi itu bagian dari kita, ya, pemerintah Republik Indonesia terus memberikan perhatian pada saudara-saudara kita di Gaza. Tapi kalau daerahnya sendiri di mana ya sih Pak? Daerahnya di mana ya sih Mas? Tergantung ya, tergantung. Jadi yang kemudian nanti mau direhabilitasi di tempat kita itu seperti apa kondisinya, itu kan kita sesuaikan dengan fasilitas yang kita miliki, baik tempat untuk tempat tinggal maupun dari sisi peralatan kesehatan. Karena kalau rehabilitasi dari sisi kesehatan kan tentunya pasti kita pilih tempat-tempat yang secara peralatan juga memungkinkan secepat mungkin membantu rehabilitasi saudara-saudara kita dari Gaza. Pemerintah Palestina sendiri setuju nggak sih? Atau 5 kepala negara yang dikunjungi Presiden kemarin setuju nggak? Secara prinsip setuju, tapi sekali lagi tentunya secara teknis itu kan tidak mudah. Ya. Maka dari itu beliau terus berkoordinasi bahwa Kementerian Luar Negeri, Bapak Menlu terus berkoordinasi apabila memang ini diterima ya, dan akan dilaksanakan supaya bisa. Presiden Prabowo meminta semua menterinya untuk merapatkan barisan. Istana Kepresidenan pun tekankan bahwa Kabinet Merah Putih solid. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada menteri-menterinya untuk merapatkan barisan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan jajaran Kabinet Merah Putih solid.
Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum aja gitu. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan. Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu gitu. Tapi itu untuk menjaga semangat gitu. Nggak ada kerenggangan. Solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun kementerian. Pesan rapatkan barisan disampaikan Presiden Prabowo saat menghubungi Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat acara Halal Bihalal. Tadi Pak Presiden juga menelpon saya, menyampaikan selamat Halal Bihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan. Dalam acara Halal Bihalal hadir sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih bergantian berkunjung ke kediaman Joko Widodo. Namun Jokowi menegaskan pertemuan hanya merupakan silaturahmi dan membantah isu matahari kembar yang muncul. Apa yang salah? Silaturahmi di hari Lebaran kan sangat baik kepada siapapun. Ya. Kemudian mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Udah, jelas. Kalau selama ini Menteri dan Wakil Menteri ke sini itu apakah juga meminta saran dan masukan? Silaturahmi biasa. Dan itu baik, silaturahmi itu. Kalau beberapa yang masih menyebut bos sendiri gimana? Beberapa menteri masih menyebut Bapak sebagai bos. Mantan bos. Tapi sudah silaturahmi dengan Pak Prabowo ya Pak ya? Oh sudah, hari Lebaran hari pertama itu video call. Gak lama dengan beliau. Dengan Pak Ma'ruf juga nih Pak? Pak Ma'ruf juga, Pak Presiden Prabowo juga. Ya deh, matur nuwun Pak. Ada rencana untuk tatap muka Pak? Tatap muka. Ya pemirsa, eksistensi pengaruh Jokowi terungkap setelah sejumlah menteri masih menganggap Jokowi sebagai pemimpin mereka, seperti yang disebutkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya kesehatan dan sebagainya, saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan, banyak sekali saya harus belajar dulu. Apa aja Pak arahannya Pak? Ya arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Makasih ya Pak.